Keluarga adalah lembaga yang tertua. Jika kamu mengamati kehidupan banyak keluarga di sekitar kita, maka kita akan menemukan cara hidup keluarga yang beragam. Semua itu ditentukan oleh cara pandangan terhadap keberadaan dan tujuan hidup keluarganya masing-masing. Tapi sering kita temui, tidak jarang ditemukan keluarga yang anggota keluarganya mengusahakan hidupnya masing-masing. Anak tidak peduli kepada orang tua, dan orang tua membiarkan anak hidup dengan cara sendiri. Kalau kita melihat semua itu, maka sebenarnya itu bukanlah yang dikehendaki oleh Allah. Allah mendirikan lembaganya yang tertua itulah keluarga, yang terdiri dari atas suami, istri, anak-anak. Dan yang Allah inginkan bahwa keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Yang keluarga juga adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, dan Allah membangun keluarga, bukan keluarga yang biasa, tapi keluarga yang cinta, yang menghormati Allah, yang menghormati hadirat Allah, yang menikmati dan menghormati kehadiran Tuhan. Dan jelas Alkitab berkata bahwa Abraham itu adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita memahami dan kita mengerti bahwa keluarga adalah lembaga pertama dan memang yang tertua di dunia, yang dibentuk dan diberkati Allah. Allah lah yang menghendaki agar manusia hidup berdampingan. Adam hidup berdampingan dengan seorang penolong yang sepadan dengannya dalam Kejadian 2 ayat 18. Allah menggenapi semua janjinya bagi keluarga, dan keluarga bertanggung jawab langsung kepada Allah atas segala penghidupan yang diterimanya. Jadi jelas sekali bahwa keluarga harus bertanggung jawab kepada Allah. Keluarga harus bertanggung jawab karena Allah lah yang mendirikan lembaga itu, yang mendirikan supaya keluarga membangun sebuah hubungan yang harmonis, saling menaati, saling bertanggung jawab, saling menghormati, dan saling melayani antara suami, istri, dan anak-anak. Hubungan seperti inilah yang dikembangkan oleh keluarga yang Allah mau supaya kita semua sebagai keluarga memahami dan mengerti bahwa apa yang harus kita bangun. Tidak sedikit keluarga yang mengalami keretakan. Tidak sedikit keluarga yang mengalami putus di tengah jalan. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya apa yang telah dipersatukan itu harus dicerai-beraikan. Ingat bahwa semua itu adalah Allah berikan tanggung jawab sebagai manusia untuk menjaga hal-hal yang Allah sudah beri, yang Allah sudah bangun. Tidak mungkin apa yang sudah Allah bangun itu kita akan rusakkan. Sehingga Allah memberikan kita masing-masing tanggung jawab. Apa tugas tanggung jawab suami? Yaitu suami harus memelihara keluarganya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 19, sesungguhnya terdapati peran dan tanggung jawab suami adalah suami harus memberikan kasih yang rela berkorban bagi keluarganya. Suami harus memelihara dan melindungi keluarganya. Suami harus menghargai dan menghormati. Dan suami itu harus menjadi sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga. Dan suami juga harus mentransferkan kepada keluarga membawa sukacita dan berkat. Karena ini peranan-peranan yang harus diberikan. Tetapi ada tugas istri yang sesungguhnya Tuhan berikan juga dalam Efesus pasal 5. Dia katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa kalau Allah mau supaya sifat-sifat ilahi itu ada, belajar kepada istri untuk tunduklah kepada suami, tunduklah kepada Allah, tunduklah sebagai kesetiaan kepada Kristus. Kita mau tunduk dan kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Sebagai anak-anak, Alkitab mencatat bahwa hai anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ada peranan-peranan yang penting setiap pribadi, baik suami, istri, anak-anak, yang harus dikerjakan. Dan Allah mau supaya itu kita kerjakan dengan takut akan Tuhan, supaya kita dapati bahwa keluarga kita keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Aspek-aspek rohani kita nggak boleh abaikan. Karena ketika keluarga mulai mengejar lebih mengutamakan aspek-aspek jasmani, kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papat,
lalu kita mengabaikan aspek-aspek rohani, maka tentunya membuat keluarga akan mengejar apa yang disebut dengan materi, dan membuat banyak keluarga akan mencari kesibukan masing-masing. Suami sibuk, istri sibuk, anak-anak sibuk, dan akhirnya apa yang dari awalnya Tuhan bangun, yaitu keluarga yang beribadah, ini terabaikan. Ingatlah Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 berkata bahwa ini harus berulang-ulang kali diceritakan, harus berulang. Firman Tuhan itu harus menghidupi keluarga, firman itu harus menjadi jawaban bagi keluarga, dan keluarga itu harus hidup atas firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan menikmati keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, bahkan keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah kita keluarga, sebuah lembaga yang benar-benar bukan dibangun oleh manusia, tetapi dibangun oleh Allah. Dan Allah mau supaya kita keluarga mendapatkan berkat sesuai dengan janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita. Amin.